Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Mazekia dengan NIM 0804 118242901 dari kelompok 3. Nah, pada video kali ini saya akan membahas hasil diskusi kami mengenai review jurnal yang berjudul Regulasi Siklus Sel merupakan kunci sukses Somatic Cell Nuclear Transfer. Bagaimana sih pembahasannya? Tetap simak video berikut ya. Jadi, sebelum kita membahas materi lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sih siklus sel itu. Jadi, siklus sel adalah rangkaian proses terorganisir yang terjadi pada sel eukariotik yang mencangkup penggadaan DNA, pembelahan inti karyokinesis, dan pembelahan sitoplasma sitokinesis. Nah, pemahaman mengenai regulasi siklus sel sangat penting dalam konteks manipulasi genetik dan cloning, khususnya pada teknik somatic cell nuclear transfer atau SCNT, karena keberhasilan teknik ini sangat dipengaruhi oleh interaksi antara inti sel donor dan sitoplasma sel oosit resipien. Baik, pada slide berikut ini bisa kita lihat ini merupakan tujuan penelitian dari jurnal tersebut, yang mana dia itu menjelaskan bagaimana regulasi siklus sel berperan penting dalam keberhasilan SCNT dengan fokus pada pertama itu ada peran protein CDK dan kilin dalam mengatur tahapan siklus sel, kemudian efek tahapan siklus sel dari inti donor terhadap nuclear reprogramming, kemudian ada pentingnya sinkronisasi antara inti donor dan oosit resipien dalam cloning. Nah, bisa kita lihat pada slide berikutnya ini merupakan metode penelitian dari jurnal tersebut. Metode yang digunakan berupa kajian literatur dari berbagai studi eksperimental mengenai siklus sel dan peran regulator utama seperti MPV, Maturation Promoting Factor, CDK, Silin, dan CEFs, Sastophic Factor. Kemudian ada efektivitas SNT pada berbagai jenis hewan seperti tikus, babi, kambing, dan domba. Kemudian ada efek pemulihan tahap siklus sel, ada G0, G1, G2, dan M dari sel donor terhadap hasil rekayasa embrio. Baik, pada slide berikutnya, ini merupakan hasil dan pembahasan dari jurnal tersebut, yang mana MPV tinggi pada oosit resipien atau metafase 2 dapat menyebabkan NABD, pecahnya membran inti, dan PCC kondensasi kromosom prematur pada inti donor. Nah, inti donor yang berada pada tahap G0 atau G1-2N lebih sinkron dan mendukung keberhasilan SCNT. Inti donor tahap G24N atau M menyebabkan ketidaksesuaian kromosom jika tidak dilakukan sinkronisasi. Nah, teknik aktifikasi oosit seperti menggunakan SRCL2 atau stimulasi listrik menurunkan MPV dan memungkinkan reprogramming berlangsung lebih optimal. Lalu, embrio hasil SNT yang mencapai tahap blastosis dapat digunakan untuk cloning reproduktif atau produksi NTSC (Nuclear Transfer Embryonic Stem Cell). Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut ini merupakan proses fertilisasi. Baik, dapat disimpulkan dari hasil jurnal tadi bahwa keberhasilan SCNT sangat ditentukan oleh sinkronisasi siklus sel antara inti donor dan oosit resipien. Nah, kandungan MPF dan jumlah kromosom inti donor memainkan peran kunci dalam replikasi DNA dan reprogramming inti. Kemudian, pemahaman mendalam tentang regulasi siklus sel adalah syarat utama untuk menghasilkan sumber NTSC yang efektif dalam therapeutic cloning. Baiklah, demikian hasil pembahasan yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami mengenai jurnal tentang regulasi siklus sel merupakan kunci sukses Somatic Cell Nuclear Transfer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.